Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Nawani Rahab, NIM 2519090 dari kelas PTIK 4C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan terupdate security dalam sistem terdistribusi yang diajukan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah sistem terdistribusi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hari Antoni Musril, Eskom Mkom. Sebelum kita lanjut kepada perkembangan terupdate security pada sistem terdistribusi, sebaiknya kita harus mengetahui apa itu security. Security atau keamanan adalah serangkaian langkah-langkah untuk menjamin privasi, integrasi, dan ketersediaan sumber daya seperti objek, database, server, proses, saluran, dan lain-lain. Adapun 4 prediksi isu tren keamanan cyber 2021 dari data sampai code computing, di mana Palo Alto Networks sebagai perusahaan keamanan cyber asal Amerika Serikat memprediksi 4 isu terkait keamanan cyber pada tahun 2021. Yang pertama yaitu semakin banyak data pribadi yang tersebar, di mana Palo Alto memprediksi data pribadi akan semakin banyak tersebar pada tahun 2021. Hal ini berdasarkan tren traveling di masa pandemi. Karena ketika banyak orang melakukan perjalanan, beberapa negara tertentu akan meminta untuk melakukan kontak tracing, di mana kontak tracing yang dilakukan akan membuat banyak data harus dibagikan, mulai dari nama, alamat pribadi, lokasi, hingga riwayat kontak orang yang melakukan perjalanan tersebut. Yang kedua yaitu kehadiran 5G dan tingkat keamanan cyber, di mana perkembangan implementasi 5G di beberapa negara semakin terlihat. Beberapa negara bahkan sudah mengimplementasi teknologi generasi kelima dan tentu saja akan diikuti oleh negara-negara lain. Ketersediaan perangkat pendukung 5G yang menjadi salah satu pemicu makin cepatnya teknologi ini digunakan. Sebagaimana dari sisi keamanannya, jangankan 5G, 4G saja tak lepas dari isu-isu keamanan yang terkait dengan implementasinya di masyarakat. Tentunya bagaimana 4G, teknologi 5G pun harus menerapkan keamanan yang sangat kuat, yang andal. Yang ketiga yaitu keamanan WFH, di mana aktivitas bekerja di rumah alias WFH imbas pandemi sudah jadi pilihan. Lebih dari 8 bulan masyarakat dipaksa bekerja dari rumah, dan berbagai perusahaan pun punya cara supaya karyawannya bekerja aman dari rumah. Pilihan jatuh pada solusi berbasis cloud. Tidak sedikitnya perusahaan menyediakan perangkat yang terhubung yang lebih sederhana serta memungkinkan karyawan mengakses program dan sumber daya yang dibutuhkan secara online tanpa mesti ke kantor. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penetrasi cloud meningkat, di mana perpindahan besar-besaran ke cloud computing tidak lagi dilakukan hanya untuk mendukung tugas mendasar seperti email, tapi banyaknya kegiatan yang divirtualisasikan pada tahun 2021 mendorong perusahaan untuk melakukan peninjauan kembali terhadap sistem keamanan di lingkungan cloud yang digunakan. Selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus kebocoran data. Yang pertama yaitu pada tanggal 20 Mei 2020 di mana terjadi bocor 230.000 data pasien COVID-19 di Indonesia, di mana data ini diduga telah dicuri oleh peretas atau hacker, dan mereka menjual data pasien terinfeksi virus corona tersebut di forum dark web Reddit forum. Data-data warga yang dijual ini terbilang lengkap. Beberapa informasi antara lain nama, status kewarganegaraan, tanggal lahir, umur, nomor telepon, alamat rumah, nomor identitas kependudukan atau NIK, dan alamat hasil tes corona. Selain itu, hasil tes COVID-19 juga muncul secara detail dalam basis data tersebut.
Data yang dijual berupa gejala, tanggal mulai sakit, dan tanggal pemeriksaan. Dan akun penjual bernama database shopping yang menyatakan basis data terkait COVID-19 mulai bocor pada tanggal 20 Mei 2020 lalu, namun ia mulai menjual data pasien atau warga yang terkait wabah corona. Yang kedua yaitu pada tanggal 11 Mei 2020 di mana terjadi data 1,2 juta konsumen Bineka bocor. Dengan sekelompok peretas Sini Hunters pada 11 Mei mengklaim memiliki 1,2 juta data pengguna Bineka.com. Peretas berhasil membobol data pengguna Bineka dan menjual total 73 juta data pengguna dari berbagai situs lain di dark web. Yang ketiga yaitu pada tanggal 5 Mei 2020 terjadi 13 juta akun Bukalapak diduga bocor. Akun Bukalapak yang bocor kembali diperjualbelikan di forum hacker Red Forum, di mana bahwa 13 juta data akun yang bocor tersebut merupakan data yang sama saat 13 juta data akun Bukalapak dijual oleh peretas asal Pakistan yang bernama Gnostic Flyers, di mana data yang ditampilkan mulai dari email, nama pengguna, password, last login, email password dengan hands, alamat pengguna, tanggal ulang tahun, hingga nomor telepon. Yang keempat yaitu pada tahun 2020, Agustus 2020, terjadinya kebocoran data pengguna Credit Plus, di mana Credit Plus ini yaitu data milik perusahaan teknologi asal Indonesia yang bergerak di bidang finansial. Credit Plus diduga bocor dan dijual bebas di internet. Kebocoran data pengguna Credit Plus dipaparkan dalam laporan dari firma keamanan cyber asal Amerika Serikat yaitu Cyber, di mana data ratusan ribu pengguna tersebut konon dijual di forum terbuka yang biasanya digunakan sebagai kanal untuk pertukaran database hasil peretasan. Adapun database itu menghimpun sejumlah data pribadi pengguna yang terbilang cukup sensitif, di antaranya seperti nama, alamat email, kata sandi atau password, alamat rumah, nomor telepon, data pekerjaan dan perusahaan, serta data kartu keluarga atau KK. Adapun kasus kebocoran data terbaru pada Januari 2021 terjadi 125.000 data mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang dibobol. Data mahasiswa ini dibobol dan dapat diakses secara gratis di Red Forum. Dan beberapa database yang bocor termasuk merupakan data lengkap pribadi mahasiswa seperti meliputi nama, alamat, jalur masuk, email, username, password, IPK, riwayat sekolah, beasiswa, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu pada Mei 2021 terjadi 279 juta data pengguna BPJS Kesehatan bocor, di mana data yang bocor itu termasuk mereka yang sudah meninggal dunia dan diduga diretas dan dijual di forum daring. Data itu diduga berasal dari Badan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan atau BPJS Kesehatan. Data pribadi 279 juta tersebut dijual oleh pengguna forum berbagi database di forum dengan akun coach yang menyebut data tersebut termasuk data penduduk yang sudah meninggal. Selanjutnya yaitu penyebab kerentanan serangan cyber, di mana ada 4 penyebab kerentanan cyber, yaitu yang pertama terbatasnya perencanaan soal bagaimana menanggapi ketika kita terjadi insiden keamanan cyber. Yang kedua yaitu kebijakan keamanan cyber perlu dijelaskan dan ditingkatkan. Yang ketiga yaitu risiko cyber dipandang sebagai masalah bagian TI, bukan masalah bisnis. Rendahnya yang keempat yaitu
rendahnya kewaspadaan pekerja atas isu keamanan cyber, sehingga seringkali pekerja tak waspada dengan tautan berbahaya yang dikirim lewat email. Adapun cara mencegah serangan kejahatan cyber, yang pertama yaitu update setiap perangkat PC dan laptop. Salah satu cara yang paling sederhana dan juga termasuk cara yang paling efektif dengan mencegah hacker-hacker dan para kriminal cyber dalam melakukan hacking dan mencuri informasi sensitif milik kita sendiri. Itu dengan menjaga setiap komputer atau PC atau laptop serta perangkat gadget milik kita agar tetap up to date, dan supaya kita bisa mencegah para penjahat cyber dalam mencuri informasi sensitif milik kita. Yang kedua yaitu pastikan password aman dan terenkripsi. Saat ini ada begitu banyak situs online yang akan menyimpan informasi pribadi kita, seperti email, berbagai situs sosial media, situs-situs toko online yang mungkin meminta Anda untuk mendaftar sebagai membernya. Oleh karena itu, amatlah penting bagi kita semua untuk melindungi informasi-informasi penting kita tersebut, terutama sekali dengan cara menggunakan password yang sangat baik dan kuat dan terenkripsi. Yang ketiga yaitu beri pengetahuan IT cyber kepada staf, di mana keamanan internet bukanlah masalah teknologi belaka. Ini juga merupakan masalah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah para pegawai yang mungkin merasa kesal terhadap perusahaan atau bahkan sudah berstatuskan pegawai. Adapun beberapa lainnya adalah para pelaku kejahatan yang amat serius, namun seringkali yang terjadi adalah orang-orang melakukan hal-hal yang tidak mereka sadari bahwa apa yang mereka lakukan tersebut sebenarnya tidaklah aman. Yang keempat yaitu antivirus, di mana software antivirus digunakan untuk mencegah, mendeteksi dan menghilangkan berbagai malware seperti virus komputer, hijackers, ransomware, rootkits, trojan horse, adware, dan spyware. Dan software antivirus ini wajib ada di laptop kita masing-masing agar terhindar dari kejahatan cyber. Yang kelima yaitu bayar konsultan IT security, di mana cara lain kita bisa mencegah para kriminal cyber atau para hacker untuk menyerang bisnis kita dengan memiliki seorang konsultan keamanan IT. Itu melakukan evaluasi mengenai seberapa amankah bisnis kita. Dengan adanya konsultan IT security bisa melakukan pemeriksaan keamanan data kita, memberitahu di mana titik-titik lemah keamanan kita, dan membuat rekomendasi tentang bagaimana hal-hal tersebut bisa diperbaiki. Yang keenam yaitu selalu update mengenai keamanan cyber. Salah satu cara terbaik kita bisa melakukan pencegahan terhadap serangan cyber yaitu dengan cara mendapatkan informasi terbaru. Kita bisa dapatkan informasi terbaru dengan membaca blog-blog tentang usaha kecil dan menengah, melihat-lihat artikel tentang para pejabat cyber dan bagaimana mereka bekerja, dan mendownload laporan-laporan berkala yang memberikan informasi data up to date mengenai serangan-serangan cyber. Adapun pentingnya security atau keamanan data, yang pertama yaitu mencegah potensi kerugian material, di mana kita pernah mendengar kasus mengenai menerima telepon dari orang tak dikenal yang memberikan kabar buruk tentang keluarga kita, lalu meminta sejumlah uang untuk dikirim. Ya, banyak sekali penyalahgunaan identitas dari pencurian data atau informasi. Ini terjadi karena kita sering install aplikasi tanpa tahu akses yang diberikan, registrasi di website yang tidak jelas peruntukannya. Dengan begitu, kita harus memperkuat security atau keamanan data kita agar terjaga dari potensi kerugian material.
Yang kedua yaitu mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi. Kita pernah mendengar kasus seseorang kehilangan ponsel, lalu nomor korban dipakai untuk melakukan penipuan kepada orang-orang yang diindikasi memiliki hubungan teman, keluarga, kenalan, dan lain-lain. Sehingga dengan mudahnya mereka memberikan dokumen-dokumen tersebut secara sukarela kepada website yang tidak jelas, atau mungkin bahkan aplikasi data scamming yang memberikan iming-iming uang gratis. Bisa saja data KTP disalahgunakan untuk penipuan yang lainnya. Dan untuk menghindari ini kita harus meningkatkan security atau keamanan data kita agar data atau informasi kita tidak disalahgunakan. Yang ketiga yaitu memperkecil peluang tindakan kriminal. Jika seseorang yang memiliki niat jahat mengetahui lokasi tempat tinggal kita, rutinitas kita, hingga nomor ponsel kita, mungkin akan sangat mudah bagi pelaku untuk melakukan tindakan kriminal. Seperti kasus yang dialami oleh seorang YouTuber yang telah merasakan menjadi korban kriminal yang di dunia digital. Agar kita dapat terhindar dari tindakan kriminal ini, pentingnya kita meningkatkan security atau keamanan data kita. Cukup sekian penjelasan saya. Jika ada kata-kata yang salah atau yang kurang jelas, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.